Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak pembuatan kruk as. Oke, kalau kita biasa di dunia otomotif, kalian punya mobil, punya kendaraan apapun, tidak asing dengan istilah kruk as atau crankshaft atau krek as ya, kalau orang-orang di desa krek. Nah, oke. Kruk as ini ada di berbagai kendaraan, jenis kendaraan, dari kecil sampai besar, sepeda motor, apapun ya. Bahkan ini kapal besar maupun kapal selam. Nah, kalau kapal itu kruk asnya atau crankshaftnya itu dipastikan kruk as yang sangat besar ya teman-teman ukurannya. Nah, kalau untuk kruk as yang sangat besar itu kemungkinannya adalah secara onderdil ya, secara spare part itu tidak dipersiapkan, tidak disediakan. Jadi kapal itu dibuat ya sudah seperti custom ya, dibuat kebutuhan kruk asnya seberapa ya sudah didesain lalu dibuat. Tidak disiapkan part cadangan, itu belum tentu ada, karena untuk kapal yang berdimensi beda, ukuran beda, cc-nya beda, daya muatnya beda, itu mesinnya pasti beda, ukuran kruk asnya pun pasti beda. Nah, untuk ukuran yang sebesar ini bisa solusinya ke mekanik Pakistan seperti ini teman-teman ya. Mula-mula diambil dari tadi ya, baja yang besi yang besar dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian dipanaskan sampai membara seperti ini, lalu ditempa untuk menghasilkan bentuk secara kasar ya. Jadi secara kasarnya bentuknya seperti apa, ditempa dulu, kemudian nanti akan didesain, digambar sesuai dengan ukuran presisinya seberapa. Kalau sudah ditempa seperti ini, nah nanti pasti bisa dilihat prosesi berikutnya adalah pembubutan untuk menghasilkan ukuran presisi. Ini bisa kita lihat di sampingnya ada ukuran-ukuran yang akan dibuat ya, bentuk dan sekaligus ukurannya. Nah, ini kerjasama beberapa orang karena memang besar ya. Oke, luar biasa. Dan ini handmade. Di sini apapun bisa dibuat ya teman-teman. Jadi kalau ini bisa menjadi wacana ya, bisa menjadi gambaran bagi kalau kalian punya usaha yang sangat besar di permesinan, mengalami kesulitan dalam pencarian spare part ya, apalagi kalau spare part itu spare part yang sangat besar seperti ini, langka, kalau mau beli kemana nggak ada ya, mungkin bisa ya pesan ke produsen pembuatnya tadi. Misalkan kapal itu dibuat di Jerman atau di Amerika ya, bisa menghubungi produsennya, kemudian untuk dibuatkan ulang spare part yang rusak tadi, contohnya seperti ini. Tapi kalau itu susah ditempuh maka bisa seperti ini. Dan ini dipastikan besi yang sangat keras ya teman-teman, karena sudah melalui proses pembakaran yang sampai membara seperti itu. Jadi ini sudah sangat keras ya, si besi ini. Oke, setelah ditempa diperolehlah bentuk kasar seperti ini ya. Ini sudah bisa dilihat bahwa nanti yang tengah itu nanti yang akan menjadi poros-poros engkolnya. Luar biasa. Bengkelnya pun bengkel yang tampilannya bener-bener bengkel seperti tradisional ya teman-teman. Tapi alatnya cukup ya mumpuni ya, apa yang dibutuhkan di bengkel ini semuanya ada. Untuk pembakarannya, untuk pembubutannya seperti ini, untuk alat tempanya yang besar ya, itu semuanya ada. Jadi ini walaupun bentuknya kayak gini ya, memang ini kalau dibuat bersih nggak bisa ya teman-teman. Kalau
bengkel seperti ini dibuat bersih itu nggak bisa. Memang dia akan terus beroperasi dengan banyak asap, banyak dan sebagainya. Nah, ini ternyata ini dibutuhkan panjang ya. Krek asnya ini kan panjang, ada beberapa titik ya, sehingga harus disambung dia. Nah, penyambungannya ini yang unik teman-teman. Jadi dia harus dibikinkan lubang di tengahnya, kemudian nanti baru dilas ya. Kita lihat penyambungan yang luar biasa seperti ini. Nggak cukup asal dilas, karena ini benda yang berada di dalam mesin, kemudian dia bekerja berat. Kalau sampai patah ya fatal ya, harus menurunkan mesin yang sekian besar, sekian berat, itu sangat fatal. Maka kalau mau melakukan penyambungan di sini pun harus sebaik mungkin, sekuat mungkin. Ini sudah dimulai proses pembubutannya. Oke, luar biasa. Dan untuk pembuatan krek as atau crankshaft di semua ukuran ya prosesnya sama-sama seperti ini teman-teman. Beda di dimensi saja, ini dimensinya besar, kemudian dimensinya yang lebih kecil, nah itu beda di dimensi saja. Kalau krek as yang dibuat untuk mesin-mesin kendaraan ya, misalkan mobil yang diproduksi massal, itu untuk krek asnya itu sudah dibuat cetakan teman-teman. Jadi sekali geprek ya, krek itu sudah membentuk krek as yang secara kasar, jadi sudah tidak melalui proses pembubutan yang seperti ini. Kalau ini kan benar-benar membentuk dari nol ya, dari besi yang masih berbentuk lingkaran. Tapi kalau untuk kendaraan yang skala besar itu mereka sudah buatkan cetakannya, sehingga untuk pembubutannya itu tinggal pembubutan ringan, hanya membuat presisi dari bentuk itu. Kalau ini nggak cuma buat presisi, tapi benar-benar membuat bentuknya itu sendiri dari nol. Ini amazing ya. Agak ngeri juga ya, pengukurannya manual gini nih agak ngeri sebenarnya ya, tingkat kepresisiannya. Padahal ini kalau sampai gagal presisi sedikit aja udah wassalam ya. Untuk memperbaruinya bener-bener berat nih. Kayak tukang kayu, nggak boleh salah potong. Ini salah potong bener-bener sangat mengerikan. Pekerjaan yang membutuhkan nilai presisi luar biasa, karena ini bayangkan aja kalau sampai salah bubut setengah mili aja, nggak usah 1 mili, itu sudah masalah itu kan. Sudah bermasalah di mesinnya, itu udah nggak bisa bener dipasangnya, sudah koclak ya. Oke, dibentuklah seperti ini, keren ya, luar biasa. Nah, kalau kembali ke tadi yang saya jelaskan teman-teman, kalau untuk produksi kendaraan skala banyak, skala besar, maka bentuk ini sudah tinggal digeprek. Jadi besi yang sudah dipanaskan tadi diletakkan di sebuah tempat yang bentuknya sudah seperti ini ya, kasar, kemudian dipres, diangkat, sudah
membentuk seperti ini secara kasar. Oke teman-teman, semoga menambah wawasan kita semua. Luar biasa ya, produksi crankshaft secara manual untuk kapal selam ya, luar biasa. Semoga menambah wawasan kita bersama. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.